Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di video informatika kelas 7 yang akan membahas materi bab 2 tentang perangkat lunak pengelangka. Saya harapkan semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan masih bersemangat dalam pembelajaran daring kita saat ini. Silahkan semuanya kita membuka buku halaman 79. Di video kali ini adalah membahas mengenal fungsi, karena sebelumnya kita sudah mengenal rumus pada Microsoft Excel. Nah, pada halaman 79 pada subbab B dikatakan fungsi adalah formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih mudah. Formula di sini maksudnya adalah rumus. Maksudnya seperti apa? Seandainya kita punya data dari 1 sampai 10, dalam menggunakan rumus harus ditambahkan. Tapi kalau pakai rumus kita nambahkannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10, baru tahu hasilnya. Nah, ternyata pada Excel itu ada yang namanya fungsi untuk bisa menjumlahkan dari data angka 1 sampai angka 0 tanpa harus menambahkan satu-satu. Itulah yang disebutkan penyederhanaan formula atau rumus yang dilakukan oleh fungsi pada Microsoft Excel. Oke, tidak berlama-lama, saya akan contohkan. Saya membuka Microsoft Excel di desktop, klik 2 kali. Nah, untuk tugasnya pada mengenal rumus itu, Ustazah mintanya di Excel ya, dan untuk mengenal fungsi juga di Excel, tapi dalam satu dokumen. Makanya Ustazah membuka kembali file mengenal rumus yang pernah Ustazah buat. Kalau ada di sini silakan klik, kalau misalnya nggak ada silakan di open pada menu file lalu open. Oke. Nah, pada sheet ini udah sheet 3, sheet selanjutnya klik kanan, rename, kita tulis atau kita ketik fungsi. Oke. Kita sudah pada lembar Excel fungsi. Nah, macam-macam fungsi yang ada pada Microsoft Excel ada beberapa. Sebenarnya yang di buku ini cuma contohnya saja. Kalau sebenarnya masih banyak ya, nggak cuman yang ada di 6-nya aja. Yang kita pelajari ada sum atau kepanjangan summary. Dalam bahasa Inggris itu artinya penambahan, jadi digunakan untuk menjumlahkan semua data, kayak yang saya contohkan tadi waktu menjelaskan apa itu fungsi. Yang kedua adalah average. Average dalam bahasa Inggris artinya adalah rata. Berarti ini digunakan untuk meratakan semua data. Oke. Yang ketiga ada count, kepanjangan dari counting atau pengertian dari counting, yaitu untuk menghitung banyak data. Beda dengan menjumlahkan semua data ya. Terus yang ada lagi max, kepanjangan dari maksimal.
yaitu untuk mencari nilai tertinggi. Kemudian ada minimal atau min, yaitu untuk mencari nilai terendah. Oke. Nah, yang terakhir adalah if. Kalau dalam bahasa Inggris artinya jika, maksudnya jika nilai saya 60 maka saya tidak lulus karena KKM kita 75. Jika saya membuat PR maka saya dapat nilai, jika tidak maka nilainya 0. Jadi ini untuk menyatakan pernyataan benar atau salah. Oke, ini dia. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana fungsi, kita lihat dulu apa beda fungsi dan rumus. Kalau rumus, dia menggunakan sel. Sel itu apa? Sel itu adalah seperti ini. Ini D29 ini adalah sel karena dia berada pada kolom D dan baris 29. Berarti kalau rumus dia menggunakan sel yang yaitu pertemuan kolom dan baris. Tapi kalau fungsi dia menggunakan rank. Nah, kalau ini tadi contohnya adalah D29. Nah, kalau rank itu kumpulan dari sel ya. Misalnya di sini tadi ada D29, terus nanti ada titik 2 D30. Jadi ranknya itu adalah D29 pada data awal dan D30 pada data akhir. Atau misalnya dia dari D29, D30, D31, D34, D32, D33, D34, D35, maka ranknya itu adalah D29 titik 2, data akhirnya di mana? D35 ya. Yang awalnya adalah data awal, yang akhirnya adalah data akhir. Ini perbedaan fungsi dan rumus. Oke, sekarang kita ke contoh fungsi sum. Sum atau summary digunakan untuk menjumlahkan data. Kita pakai contoh yang ada di buku saja. 36, 65, 87, 49, 62. Nah, kalau tadi sudah contohkan kalau penambahan yang pakai rumus berarti 36 tambah 65 tambah 87 tambah 49 tambah 62. Kalau pakai fungsi, kita langsung saja sama dengan sum buka kurung, kita klik di awal yaitu G3, terus tahan, geser ke bawah sampai data terakhir adalah G7. Berarti data awalnya adalah G3, data terakhirnya adalah G7. Tutup kurung lalu enter.
Nah, apakah beda dengan penambahan dengan rumus? Saya tambahin ya. Nah, G3 selnya, G2, G4, enter, sama kan? Nah, berarti kalau misalnya untuk yang lebih cepat gimana saya? Lebih cepatnya tentu pakai fungsi, ya. Oke, next, average. Oh, sebelum itu saya ulangi lagi. Misalnya kalau ini kan dari atas ke bawah, kalau dari kiri ke kanan bisa nggak? Sudah bisa. Oke, ini 1, 2. Ini yang sudah bikin 2 lapis. Nah, untuk menjumlahkannya sama dengan sum. Lalu klik, tahan, geser. Ini berarti datanya yang pertama adalah di J3. Nih, data terakhirnya ada di N4. Enter. Nah, perlu diketahui dalam menggunakan fungsi dan menemukan rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Kalau tidak menggunakan sama dengan seperti ini, maka dia akan tertulis ini saja. Jadi harus menggunakan sama dengan, sama seperti menggunakan rumus, ya. Oke, langsung ke average. Saja blok data yang tadi. Ini blok, Ctrl C, terus Ctrl V, ya. Average adalah rata-rata. Apakah sama dengan yang manual atau beda? Nanti kita akan lihat. Sekarang kita menggunakan fungsi dulu. Sama dengan average, buka kurung, data awal, klik, tahan, geser, G11 sampai G15, tutup kurung, enter. Ini 59,8. Kalau misalnya menggunakan rumus susah. Kalau menggunakan rumus rata-rata gimana? Ditambahin semua dulu baru dibagi banyak data, ya. Buka kurung, tambah, tutup kurung, dibagi berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5 data. Hasilnya sama kan? Nah, berarti fungsi itu tidak diragukan lagi kesahannya. Oke, saya ulangi lagi. Ini klik kanan, copy, lalu klik kanan, paste. Caranya sama dengan average, buka kurung, data pertama di J11 sampai N12, tutup kurung, enter, ya. Nah, itu untuk rata-rata. Sekarang untuk count. Count itu adalah untuk menghitung banyak data. Saya pakai data yang ini. Kalau misalnya Ctrl V, kalau misalnya datanya sedikit seperti ini, kita bisa menghitung ya berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya datanya ribuan, apa mungkin kita menghitungnya satu-satu? Enggak kan? Makanya kita butuh rumus count. Itu sama dengan count, buka kurung, data pertama, klik, tarik, geser, tutup kurung, enter. Berarti ada 5 data sesuai dengan hitungan kita, ya. Terus coba kita yang hitung yang ini. Ctrl C, Ctrl V, klik sama dengan count, buka kurung, dari I19 sampai N20, enter. Ada 10 data, ya. Ini dari sum sampai count, insyaallah dimengerti. Caranya gampang.
Ustazah Haru kan